Katanya alat mining ini bisa mendapatkan profit $9 per hari. Oke, kita bahas lebih dalam di video ini. Assalamualaikum Sobat Twist TV. Kali ini kita akan membahas tentang alat mining. Jadi tidak hanya satu alat mining saja ya. Semua alat mining yang katanya profit. Jadi ini bisa digunakan untuk kalian melihat apakah alat mining itu profit, scam, atau memang benar-benar profit. Oke, karena banyak yang nanyain tentang XPX, jadi kemarin kita sempat mencari informasi XPX ini ya. Menurut saya namanya kurang tepat sih, karena yang namanya XPX seharusnya merujuk ke SPX 6900. Dan logonya seperti ini, kalian bisa lihat ya. Namun ternyata bukan. Jadi yang dibahas itu bukanlah alat mining XPX 6900 yang ini. Ini adalah nama token meme ya, meme coin untuk ngeledek S dan P500. Jadi kita tidak membahas koin SPX 6900 ini karena ternyata berbeda. Oke. Di sini tujuan videonya adalah untuk edukasi ya, supaya kalian nanti bisa melakukan research sendiri. Sebenarnya mining itu apa sih? Jadi saya tidak bilang mining XPX ini scam atau mining XPX ini real, benar-benar mining. Nanti kalian yang menilai sendiri setelah nonton video ini. Oke, yang pertama, apa itu mining? Karena yang pertama adalah Bitcoin. Jadi kita bahas menggunakan contoh Bitcoin, dan ini sebenarnya sama dengan yang lain, hanya beda-beda sedikit aja teknologinya. Oke, mining itu mempunyai dua fungsi utama. Yang pertama adalah memproses transaksi. Jadi, miner memverifikasi transaksi pengiriman Bitcoin dan mencatatnya ke dalam buku besar digital yang disebut dengan blockchain. Fungsi keduanya adalah menemukan blok Bitcoin baru dengan cara memecahkan kode pada blok tersebut. Atau kalau kalian bingung apa itu blok, di sini saya menggunakan bahasa awamnya yaitu seperti brankas yang isinya adalah Bitcoin. Jadi rig mining ini kenapa ada speednya yang disebut dengan hash gitu ya, kilohash, terahash, gigahash. Kecepatan inilah yang isinya adalah kode. Jadi alat tersebut menggunakan hardware untuk memecahkan kode brankas tersebut. Selanjutnya, alat mining ini itu bukan server ya. Bahasanya berbeda. Di sini akan saya jelaskan ya. Ini berbeda dengan server. Kalau server itu ada di satu tempat ya. Jadi centralized dengan biasanya komputer raksasa atau besar lah, intinya server. Ya setidaknya kalian tahu ya, server kalau di kantor itu kan ada ruangan khusus dingin ya. Contohnya seperti itu, tapi skala besar kalau server. Kalau node ini seperti jaringan yang tersebar di alat mining secara global. Jadi bisa ada di seluruh dunia. Jadi rig mining itu adalah jaringannya. Jadi tidak di satu tempat, makanya disebutnya decentralized. Nah, sekarang coba kamu jelasin alat mining XPX ini fungsinya apa? Kalian bisa jawab di kolom komentar ya. Kemudian, hash. Setiap mine itu biasanya punya kecepatan hash per second ya. Tinggal seberapa cepatnya, makanya ada kilohash, gigahash, terahash, petahash. Oke, di mana cara melihatnya? Contohnya di sini kalian bisa lihat di Hashradno ya websitenya. Kalian mau mining apa nih? Misalkan Bitcoin. Oke, kita pilih Bitcoin. Kita pilih yang paling atas ya. Ini profit ya, tapi jangan ditanya harganya. Harganya ini ya kalian bisa beli mobil yang kisaran 500 jutaan lah ya. Oke, ini adalah mining Bitcoin. Kalian bisa lihat di bawah sini adalah algoritmanya. Kalian juga bisa ketik di Google algoritma Bitcoin mining itu apa, akan muncul yang namanya SHA-256. Jadi setiap alat mining itu ada yang namanya algoritma miningnya. Contohnya seperti Ethereum adalah ETH, tapi ini Ethereum di saat zaman dulu ya, 2021 ke bawah, sebelum berubah dari POW, Proof of Work, menjadi POS. Jadi kalau POS itu nggak butuh alat mining lagi. Selanjutnya ada Kaspa. Nama logaritma miningnya adalah K Heavy Hash. Kemudian Monero adalah Random X, Raven adalah Cowpow, Verus adalah Verus Hash, dan Zcash adalah Equihash. Jadi setiap koin itu memiliki algoritma miningnya. Oke, sekarang coba jelasin ke saya di kolom komentar, XPX ini menggunakan algoritma mining apa? Mining itu tidak menjanjikan profit ya, karena tujuan mining di awalnya adalah untuk memproses transaksi dan sebagai node, juga menemukan koin baru pada blockchain-nya. Kemudian untuk para miner, reward yang didapatkan dari hasil mining itu berdasarkan banyak faktor. Jadi ada yang namanya difficulty,
halving, biaya listrik, internet, harga koin, ping, dan banyak lagi. Di sini kita bahas dua saja ya. Yang utama yaitu difficulty dan halving. Jadi ini adalah contoh tingkat kesulitan mining Bitcoin atau difficulty-nya. Kalian bisa lihat di sini ya, sudah sampai 148,26 T. Ini naik terus ya dari Januari. Kalau dilihat dari tahun-tahun sebelum Januari 2023 itu pasti lebih rendah lagi. Jadi ini semakin naik ya sepanjang tahun. Artinya apa? Pendapatan mining kalian itu selalu berkurang seiring dengan naiknya difficulty ini. Jadi ini dipengaruhi oleh jumlah miner. Semakin banyak minernya, maka semakin naik tingkat difficulty-nya yang membuat rewardnya berkurang. Karena rewardnya ya dibagi nih. Ini semua miner ini rewardnya dibagi-bagi, makanya tingkat difficulty-nya naik dan rewardnya berkurang. Oke, kita coba cek lagi yaitu Monero. Sama ya, jadi Monero juga ada tingkat difficulty-nya. Karena ini tidak sepopuler Bitcoin, jadi dia ya naik turun lah ya. Kemudian selanjutnya adalah halving. Jadi kalau Bitcoin itu halvingnya 4 tahun sekali. Nah ini sisa 2 tahun 72 hari lagi untuk menuju halving berikutnya. Halving ini apa sih? Halving itu adalah hadiah blok Bitcoin yang kalian dapatkan. Jadi pada bulan November 2012 itu reward Bitcoin kalau kalian mining dapatnya adalah 50 Bitcoin. Setelah halving pertama tanggal 28 November 2012 itu berkurang setengahnya menjadi 25 Bitcoin. Kemudian halving kedua itu 9 Juli 2016 berkurang lagi dari 25 BTC menjadi 12,5 BTC. Kemudian halving ketiga 11 Mei 2020 berkurang dari 12,5 BTC menjadi 6,25 BTC. Dan halving keempat 20 April 2024 yang kemarin ini rewardnya berkurang lagi dari 6,25 BTC menjadi 3,125 BTC. Oke, sebagai contoh ya, koin lain yaitu ada Verus. Verus koin ini halvingnya terjadi sekitar 2 tahun sekali. Rewardnya juga sama. Ini terakhir rewardnya adalah 6 Verus. Kemudian tahun kemarin halvingnya berkurang menjadi 3 Verus. Dan halving selanjutnya ini sisa 403 hari lagi. Kalian nanti kalau mining dapatnya itu cuma 1,5 koin Verus. Ini kalau mining solo ya. Kalau mining pool itu ya dibagi-bagi jumlah miner yang ada di pool tersebut. Seperti mining Bitcoin ini juga sama. Yang kalian dapatkan kalau mining pool itu hasilnya dibagi oleh semua miner yang ada di pool tersebut. Jadi dapatnya harian. Kalau mining solo itu kalian nggak dapat hasil sama sekali. Hanya dapat kalau kalian benar-benar dapat jackpot sebesar 3,125 Bitcoin kalau jackpot ya. Oke, selanjutnya saya ingin bahas tentang hybrid ya. Setahu saya mining itu hanya ada 2 macam. POW, Proof of Work. Jadi dengan alat mining ini adalah teknologi jadul ya, dimana kita mendapatkan koin tersebut dengan membutuhkan hardware gitu ya. Terus kemudian seperti Ethereum, dari POW dia berubah menjadi POS. Ethereum berubah menjadi POS, artinya dia tidak bisa lagi di mining menggunakan alat gitu atau hardware. Terus gimana cara miningnya? Yaitu menggunakan staking. Nah ini yang sering saya sebut mining versi 2 kalau di YouTube saya. Karena kalau dijelasin POS orang-orang nggak ngerti. Jadi intinya POW itu membutuhkan hardware mining. Kalau POS itu kamu hanya perlu beli tokennya atau beli koinnya, kemudian disimpan di dalam jaringan. Setiap hari kalian akan mendapatkan imbalan. Jadi nggak butuh listrik sama sekali. Karena sebutan dari rig mining yang menggunakan hardware itu tadi adalah POW ya, dan yang di jaringan adalah POS, di mana teknologi ini sangat berbeda. Kalau versi cloud mining, nah ini beda lagi. Cloud mining yang saya tahu yang tidak scam ya, yang benar-benar cloud mining itu pernah kita bahas juga di YouTube, kalian bisa search videonya. Intinya cloud mining yang sesungguhnya adalah kalian benar-benar sewa alat miningnya yang disediakan di perusahaan tersebut yang menyediakan cloud mining. Jadi kalau misalnya miningnya anggap aja profit ya, kalau kalian profit $10 per hari gitu dengan alat mining hardware beneran, kalian dapatnya $10 nih. Tapi kalau dengan cloud mining itu kalian sewa gitu. Jadi kalian sewa di sana, kalian bayar, ada yang harian, ada yang bulanan, ditambah lagi biaya operasionalnya, ada biaya maintenance, ada biaya internet, ada biaya pembersihan gitu ya. Intinya yang harusnya kalian dapat $10 itu dipotong biaya sewa, dipotong lagi biaya maintenance tersebut. Jadi kalau yang mining
menggunakan hardware, contohnya Bitcoin aja minus, nah kalian menggunakan cloud mining itu minusnya lebih banyak justru. Kecuali mining cloud yang sekarang yang banyak banget di Telegram, biasanya menjanjikan profit, di mana mining ini seperti tadi saya bilang ya, sekarang rata-rata minus semua. Jadi kalau kalian bayar cloud mining dan dijanjikan profit, nah ini menurut saya pribadi harus waspada sih. Berarti cloud mining tersebut ya mungkin dia bukan cloud mining yang sesungguhnya, tapi bisa saja menjadi Ponzi atau seperti money game. Nanti akan kita bahas di akhir video. Oke, sekarang kita lanjut ke koinnya. Jadi biasanya kalau kalian mining, koinnya itu transparan ya. Jadi kalian bisa lihat nih, Bitcoin, Ethereum, Kaspa, Monero, Raven, dan lain-lainnya ya yang bisa di mining. Itu ada harganya ya. Contohnya Bitcoin lah ya. Contohnya harga Bitcoin sekarang sekitar 88 ribuan dolar. Nah ini harganya terlihat ya. Dan harga Bitcoin ini naik dan turun. Makanya penghasilan miningnya juga naik dan turun. Jadi walaupun minusnya kadang berkurang, kadang bertambah gitu. Ada faktor yang memberikan hasilnya gitu, dan itu jelas naik dan turun berdasarkan nilai dari koin tersebut. Jadi nggak ada yang menjanjikan mining Bitcoin itu akan selalu profit, tidak ada. Makanya kalau ada orang bertanya ke saya apakah mining profit, maka saya jawabnya adalah tidak ya untuk tahun ini dan tahun selanjutnya. Karena mining yang profit itu hanya ada di tahun-tahun sebelumnya, kecuali kalian mampu beli alat yang harga 500 juta lebih tadi ya. Dan itu pun setelah halving nanti ya otomatis akan berkurang lagi profitnya. Jadi pertanyaan saya, di mana kita bisa melihat harga koin dari SPLTR. Jadi ini nama koinnya adalah Splitter ya, cuman alat miningnya XPX. Ini dia yang kemarin saya bahas tapi agak rancu jadinya ya. Jadi ini sebenarnya token apa gitu kan. Oke, bagi kalian yang tahu di mana ngecek harga koinnya, bisa nanti share juga di kolom komentar. Dan yang terpenting adalah kalian paham dengan token yang kalian beli, termasuk memahami white papernya. Sebagai contoh ya, Bitcoin fungsi utamanya adalah sebagai uang digital dan aset penyimpanan nilai. Jadi dengan Bitcoin memungkinkan pengguna mengirimkan uang kepada siapapun di seluruh dunia secara langsung tanpa memerlukan perantara seperti bank atau pemerintah. Sama seperti Ethereum. ETH fungsi utamanya adalah sebagai biaya operasional untuk menggunakan jaringan Ethereum. Disinilah token Ethereum digunakan. Intinya, Ethereum diciptakan untuk menjadi bahan bakar agar sistem dan aplikasi di jaringannya bisa beroperasi. Nah, sekarang coba bantu saya jelaskan apa fungsi token Splitter. Kemudian, kita akan bahas yang namanya gas fee. Untuk informasi kalian ya, mining itu tidak membutuhkan gas fee. Yang ada adalah pool fee. Biasanya, pool fee ini sekitar 1% ya, ada yang lebih, ada yang kurang. Dan pool fee ini akan dipotong otomatis dari hasil mining kalian sebelum dikirim ke wallet pool kalian atau wallet mining kalian. Jadi kalian nggak perlu withdraw hasil miningnya. Karena kenapa? Intinya ya, hasil mining itu akan otomatis masuk ke wallet kalian setelah memenuhi syarat minimal saldo mining kalian. Maksudnya saldo ini seperti ini. Di sini saya contohkan Verus Mining. Baru akan withdraw secara otomatis setelah 0,1 koin Verus. Jadi tanpa harus kalian klik withdraw, setelah saldo miningnya mencapai 0,1 koin Verus, otomatis akan ditransfer ke wallet kalian. Oke, kita contohkan yang lain yaitu Raven Coin. Jadi yang namanya pool mining itu banyak ya. Jadi kalian tuh mining nggak hanya di satu pool. Kalian bisa pilih Hero Miner, kalian bisa pilih Nice Hash, kalian bisa pilih Luck Pool, Two Miner, banyak ya pokoknya ya. Jadi kalian tuh miningnya bebas setelah kalian mau mining di mana. Jadi tidak dikuasai oleh satu pool saja. Kalian bisa lihat di sini ya, contoh Raven ya. Ini potongan pool fee-nya itu 0,9%. Minimum payout-nya adalah 5 Raven. Setelah tercapai 5 Raven coin akan dikirimkan ke wallet kalian tanpa perlu di withdraw. Dan payment intervalnya 1 jam. Otomatis setiap 1 jam misalnya kalian bisa mencapai lebih dari 5 Raven coin, otomatis ditransfer tiap jam tuh jadinya tuh. Jadi nggak perlu nunggu seharian. Oke, yang terakhir, mining itu nggak butuh referral ya. Karena mining itu pure. Kalian bener-bener mining berhubungan langsung dengan jaringan, tanpa perlu orang lain gitu ya, tanpa perlu upline, tanpa perlu kode referral. Jadi benar-benar ya kalian mining aja langsung ke pool. Karena banyak yang terjadi saat ini adalah kalau miningnya profit itu rata-rata isinya adalah link daftarnya menggunakan kode referral. Nah, jadi ini saya bahasnya tidak hanya satu ya, saya bahas secara keseluruhan. Kalau kalian ada mining apapun dan dengan kode link referral yang diberikan, itu biasanya lebih mengarah kepada Ponzi atau money game.
Jadi mulai sekarang kalian research dulu nih. Kalau kalian ingin mining apapun, kalian bisa menggunakan video ini. Kalian tonton lagi dari awal sampai akhir apa saja yang harus di research. Kalian seharusnya sudah bisa ya membedakan mining yang sesungguhnya dengan mining yang sebenarnya bukan mining gitu. Oke, kalau video ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian, jangan lupa support kami dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.